Elizabeth Sri Octavia Bolu Siregar, kakak dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, program studi kakak atau jurusan kakak pendidikan guru sekolah dasar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, apakah adik-adik ada yang bersedia membawakan doa kita sebelum kita memulai pembelajaran? Satu orang? Ina, bisa dibawa? Ke depan deh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bangkit berdiri adik-adik, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Atau peran Indonesia di ASEAN. Jadi adik-adik belum tahu itu ASEAN? Belum. Adik-adik pernah melihat simbol lambang ini? Pernahkah? Atau pernah melihatnya di TV, di koran? Belum pernah? Belum. Jadi ini adik-adik, ini adalah lambang ASEAN. Pasti adik-adik bertanya apa itu ASEAN kan? Jadi ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu sebuah organisasi. Adik-adik tahu apa itu organisasi? Organisasi itu seperti suatu perkumpulan. Mengerti? Suatu perkumpulan. Suatu perkumpulan internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adik-adik tahu itu di mana letak Asia Tenggara? Indonesia itu berada di Asia, letaknya tepatnya di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu adalah
Association of Southeast Asian Nations. Jadi kepanjangan ASEAN itu adalah sama-sama kita membacanya ya. Association of Southeast Asian Nations. Ada adik-adik yang bisa bersedia membacakannya? Ada yang bersedia? Novi, Nina? Kita baca bersama-sama lagi ya, dan mengerti ya. Association of Southeast Asian Nations. Sudah mengerti? ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Berdiri pada tanggal berapa? 1967. Atas dasar Deklarasi Bangkok. Jadi ini berdiri adik-adik di Bangkok. Adik-adik tahu di mana itu Bangkok? Bangkok itu berada di Thailand. Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan kakak sudah memberikan lambang ASEAN kan? Jadi lambang ASEAN itu ada artinya juga, ada pengertiannya. Siapa adik-adik sini yang bersedia membacakannya? Dipersilakan. Cuma membacakan aja dari maju ke depan. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, siapa yang bisa? Itu adik itu bersedia? Maju ke depan. Bersedia. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Warna biru melambangkan Perdamaian dan kemantapan. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Putih melambangkan kesucian. ya. Silakan, terima kasih ya. Jadi udah tahu kan adik-adik arti lambangnya itu? Ini lambangnya. Bisa dilihat? Atau kurang jelas?
di ASEAN, tanggal berapa dia dibentuk. Adik-adik mau menulis, sudah dapat tulis ulang? Tulis ya, soalnya nanti kita ada kuis.
siap semua adik-adik? Ada yang belum siap? Ada, Bu. Oke, kita tunggu ya. Sudah siap semua anak-anak? Sudah, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Bisa dihapuskan? Sudah, Bu. Oke, tadi kita kan sudah belajar bilang tadi makna lambang ASEAN kan. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Apa tadi yang bilang? Tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama itu adalah Adam Malik. Adam Malik ini berasal dari negara kita yaitu Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak. Ini dari negara tetangga kita yaitu negara Malaysia. Yang ketiga ada Tanat Koman. Ini berasal dari Thailand. Bu, ditulis. Ya. Tadi ada ibu bilang ibu kota Thailand tadi siapa yang ingat? Ada tadi ibu tulis ibu kota Thailand adalah Bangkok. betul. Yang nomor 4 S. Rajaratnam, Singapura. Berasal dari Singapura. Yang terakhir ada bisa dibaca kanan anak. Tahu. Ada yang mau ditanya? Ada yang nggak paham?
Atau nggak terbaca tulisannya? Terbaca kan tulisannya bukan? Dan semua. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Yang selanjutnya materi kita adalah alasan yang mendasari berdirinya ASEAN. Pasti suatu organisasi itu kalau berdiri ada alasannya kan? Kalau anak-anak pergi ke sekolah cepat-cepat pasti ada alasannya kan? Karena piket, biar jangan terlambat, kan? Begitu juga dengan ASEAN. ASEAN juga berdiri karena ada beberapa alasannya. Alasan yang pertama, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Adanya persamaan Alasan yang pertama, adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Anak-anak tahu apa itu letak geografis? Ini letak geografis karena negara-negara ASEAN itu seperti Indonesia, Malaysia, Thailand itu saling berdekatan. Seperti rumah anak-anak kalau ada yang bertetanggaan, seperti itulah Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand. Mengerti? Dan ada kemiripan budaya. Karena budaya Indonesia itu ada miripnya seperti budaya Malaysia, budaya Thailand. Mengerti alasan pertama? Alasan kedua, yaitu kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Memajukan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua apa alasannya anak-anak? Dibaca sama-sama ya. Memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya ini, kalau Indonesia bekerja sama dengan Malaysia atau Thailand, maka pertumbuhan ekonominya itu naik. Pertumbuhan ekonominya itu berkembang kalau kita bekerja sama. Misal kalau Thailand bekerja sama dengan Novi mengerjakan tugas, bekerja kelompok, pasti akan cepat selesai kan? Ya kan? Yang ketiga alasannya itu untuk menjaga keamanan kawasan. Apa? Untuk menjaga kawasan keamanan. Nah, adik-adik tahu itu menjaga
aman. Karena ada yang negara kita saling bekerjasama dengan negara lain, adanya tali persaudaraan. Seperti itu. Mengerti? Bisa kita lanjut? Nah, selanjutnya itu pasti anak-anak bertanyakan apa saja sih negara-negara ASEAN, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah selesai kan? Yang pertama itu adalah negara kita, adalah negara Indonesia. Ada yang tahu negara apa saja? Malaysia. Ada yang tahu lagi? Pintar-pintar ya. Yang keempat, ada yang tahu? Baru ada yang tahu lagi? Keenam, Brunei Darussalam. Bisa dibaca anak-anak? Bisa, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada, Bu. Oke, kita tunggu ya. Sudah bisa kita lanjut? Ada yang belum? Masih ada ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke, udah bisa dihapuskan? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya itu peran penting Indonesia di ASEAN. Tadi kan judul kita peran Indonesia dalam kancah dunia atau peran Indonesia dalam ASEAN kan? Kita masuk. Peran penting Indonesia di ASEAN. Peran penting Indonesia di ASEAN.
Peran penting Indonesia di ASEAN ada 3. Yang pertama di bidang ekonomi. Di bidang apa? Ekonomi. Di bidang ekonomi. Artinya yaitu Indonesia menjadi inisiator masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi apa? Inisiator. Anak-anak tahu apa itu inisiator? Tidak tahu? Inisiator itu seperti pembimbing. Pembimbing tahu? Tahu. Inisiator masyarakat. Menjadi inisiator masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA atau MEA. Tahu? Yang kedua di bidang ekonomi itu menjadi penyelenggara proyek industri. Jadi penyelenggara proyek industri. Jadi apa? Penyelenggara proyek industri. Adik-adik, anak-anak tahu itu industri? Tahu industri? Industri itu seperti pabrik. Tahu pabrik? Seperti pembuatan barang. Tahu? Yang selanjutnya itu di bidang politik dan keamanan. Yang kedua di bidang politik dan ada yang tidak mengerti? Bisa dibacakan tulisan ibu kan? Yang selanjutnya di bidang politik dan keamanan, menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Anak-anak tahu kepanjangan KTT? KTT itu adalah konferensi tingkat tinggi. Tahu apa itu konferensi? Tidak tahu? Konferensi itu seperti rapat. Rapat. Tahu rapat? Tahu apa itu rapat? Musyawarah. Tahu musyawarah kan? Menjadi penengah konflik. Jadi penengah konflik. Indonesia itu sering menjadi mediator atau penengah jika ada konflik antar negara anggota. Seperti konflik di Kamboja, Indonesia menjadi penengahnya. Jadi Indonesia itu kalau ada konflik di negara
Berarti bisa kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu di bidang sosial budaya. Di bidang apa? Sosial dan yaitu seperti pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, Indonesia aktif mengirim dan menerima mahasiswa dari negara tetangga melalui program beasiswa. Anak-anak tahu itu pertukaran pelajar? Tidak? Contohnya, misalnya kalau Nina dia mau kuliah nanti kan, dia pintar, nilainya bagus, dia bisa mendapatkan beasiswa. Dia bisa dikirim ke Korea, ke Inggris, ke Spanyol kalau dia mendapatkan beasiswa. Jadi pertukaran pelajar itu seperti itu. Mengerti apa itu arti pertukaran pelajar? Yang kedua itu festival budaya. Apa? Festival budaya. Indonesia itu mengirimkan delegasi seni dalam acara ASEAN Cultural Festival untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Anak-anak tahu itu delegasi, apa itu delegasi? Itu seperti mewakili, misalnya mewakili seni dalam acara ASEAN. Misalnya Novi untuk ke Thailand, ke Malaysia untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Tahu? Terus ya, bisa kita lanjutkan? Sudah siap ditulis? Kita isi sedikit ya. Bisa dihapuskan? Oke.
kelompoknya ya. Jadi tugas yang pertama yang kalau kasih itu adalah ini. Tahu cara mengerjakannya? Sudah tahu? Ibu bagikan dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerja sama ya. Lihat cara pengerjaan dari ibu. Lihat ibu ya. Lihat. Ini nomor 1. Ini kan anak-anak tidak tahu bendera kan? Lihat di sini. Ini di sini kan ada namanya Ibu Arok. Myanmar. Dari nomor 1 itu Myanmar. Nomor 1 ini Myanmar. Taruh di sini negara. Letaknya di mana? Cari benderanya di sini kan? Berarti nomor 1 di sini. Anak-anak bisa ke depan. Bisa melihat ke depan. Karena fokus kita kan tidak ada kan, jadi tidak bisa ditayangkan. Jadi kalau nggak ngerti bisa ke depan ya. Kalau nggak tanya ibu. Jadi harus tahu caranya. Tahu? Mengerti? Mengerti? Satu-satu ya, ibu datangi ya. Lihat, tadi kan ibu bilang nomor 1 ini ada di sini benderanya Myanmar kan? Myanmar. Tulisnya di sini Myanmar. Coba tulis. Myanmar. Tulis dulu ya. Kelompok 1. Nama-nama kelompoknya. Tulis dulu. Tulis di sini. Kelompok 2. Tulis nama-nama kelompoknya. Oke? Ya kan? Tulis di sini. Kelompok 3. Oke? Kalau sudah siap menulis nama kelompoknya bilang sama ibu ya. Nama kelompoknya dulu ditulis. Oke? Kalau sudah selesai bilang sama ibu. Ditaruh ya. Nama kelompok ini kan kelompok 1 kan? Kelompok 1 kelas 6. Taruh ya. Kelompok 1 kelas 6. Kelas 6. Sudah, kelompok 3 kelas 6. Kelompok 3 kelas 6. Sudah? Tugasnya ada 2 ya, ibu kasih ya. Ini nanti tugas kedua. Ini, oke? Tugas pertama dikerjakan dulu ya. Sudah, bisa ibu apai, ajari? Sudah ditulis? Kelompok kedua dulu ya. Lihat, kelompok 2. Ini benderanya ada di mana? Tulisannya apa? Tulis di sini Myanmar. Terserah. M-nya huruf besar. M-nya huruf besar. Oh, kalau mau huruf besar semua bebas huruf besar. Anak-anak bisa nggak kalau nama kelompoknya itu nama kepanjangannya? Bisa? Ditaruh di sebaliknya kalau bisa? Nama kepanjangannya bisa kan? Tulis dulu ya. Nama kepanjangannya. Nama panjangnya ya, nama panjangnya ya, bisa kan? Bisa. Tahu kan nama kawannya kan?
tapi sini satu. Ya, nomor 2 ini negara. Letaknya di sini. Yang ketiga negara Laos Inggris. Benderanya di nomor 4. Benderanya di letaknya di mana Indonesia? Sudah? Tunggu ya, ini ada tugas kedua nanti. Tugas taruh. Ini letaknya di mana? Di sini. Berarti nomor 1 Myanmar 1. Nomor 1 gitu kan Myanmar paling atas. Kamboja nomor 2.
ya, tugas kedua. Yang mana? Yang mananya? Itu ini tuh tugas. Itu apa kampus? Itu tempat kuliah. Sudah mengerti tugasnya kan? Kita tugasnya itu akan dipresentasikan, dipresentasikan, disajikan, disampaikan. Oke, kita mulai dari kelompok A1. Kelompok 1 perwakilannya 2 orang. Siapa? Siapa yang maju ke depan nanti dapat nilai itu? Siapa namanya? Hah? Di sini. Ah, sekarang pindah kamera kayak ini. Yang ini jangan membahas ini. Nanti itu aja. Oke? Diam ya. Kita lihat teman di depannya. Nanti kan kelompok 2 dan kelompok 3 kayak gitu juga seterusnya. Oke? Kita lihat tugas yang pertama. Di sini. Tugas yang pertama, bacakan. Yang pertama itu adalah bendera Myanmar, letaknya di sini. Yang pertama bendera Myanmar letaknya di sini. Kedua, Yang kedua bendera Kamboja letaknya di sini. lihat ya. Yang ketiga Laos letaknya di sini. Yang keempat Malaysia letaknya di sini. Yang kelima Brunei Darussalam letaknya di sini. Thailand letaknya di sini. Indonesia letaknya di sini. Vietnam letaknya di sini. Filipina letaknya di sini. Singapura letaknya dari teman kita Nina ada yang mau bertanya, ada yang belum mengerti? Sudah ngerti? Berarti tugas pertama sudah ngerti kan? Oke, tugas yang kedua. Ini bendera Indonesia itu seperti ini, bendera Vietnam ini. Dilihat ya. Jangan jalan-jalan, jangan ada yang jalan-jalan. Tahu pada kita. Kelompok 2. Belok ya, belok. Pertama,
ya, tepuk diam ya. Tahu? Tepuk diam. Diam, diam. Diam, diam. Diam. Jadi diam ya. Jangan ada yang bersuara ya. Nanti kalau ibu tanya baru bersuara. Kalau nggak ibu tanya berarti jangan bersuara. Oke, didengar kawannya, dilihat. Oke, ulang. Yang pertama Myanmar, letaknya di sini. Yang kedua Kamboja, letaknya di sini. Yang ketiga Laos, letaknya di sini. Yang keempat Malaysia, letaknya di sini. Yang kelima Brunei Darussalam, letaknya di sini. Yang keenam Thailand, letaknya di sini. Yang ketujuh Indonesia, letaknya di sini. Yang kedelapan Vietnam, letaknya di sini. Yang kesembilan Filipina, letaknya di sini. Yang kesepuluh Singapura, letaknya di sini. Oke, silakan duduk. Ini satu lagi. Mohon maaf ya. Oke, dari pertama bendera Indonesia seperti ini, bendera Vietnam tunjuk, bendera Vietnam seperti ini, bendera Timor Leste seperti ini, bendera Singapura seperti ini. Oke, nah. Bendera Indonesia seperti ini. Bendera Vietnam seperti ini. Bendera Timor Leste seperti ini. Bendera Singapura seperti ini. Bendera Malaysia seperti ini. Bendera Kamboja seperti ini. Bendera Thailand seperti ini. Bendera Filipina seperti ini. Bendera Myanmar seperti ini. Bendera Laos seperti ini. Bendera Brunei Darussalam seperti ini. Baik, kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai mengerjakan tugasnya. Mari kita berikan aplaus kepada seluruh kelompok yang ada di sini. Tepuk tangan. Oke, kita masuk ke kuis. Sudah selesai. Oh, tugasnya dikumpul ya. Kumpul anak-anak ya. Oke, kuis yang pertama sudah? Sudah? Jelaskan sejarah singkat berdirinya ASEAN. Seperti tanggal berapa ASEAN didirikan dan di mana ASEAN didirikan. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Tadi kan saya tulis di depan kan? Tanggal berapa ASEAN didirikan dan di mana ASEAN didirikan? Berdiri? 18 Bangkok. Oke, berikan tepuk tangan kepadanya. Oke, yang kedua, tadi kan sudah Ibu jelaskan kan, apa peran penting Indonesia? Di bidang apa saja peran penting Indonesia? Kan ada 3 tadi kan? Iya, betul. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oke, berdiri. Siapa namanya? Di bidang ekonomi. 2 di bidang politik. Di bidang ekonomi seperti? Di bidang ekonomi seperti inisiator atau pendiri masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA.
Siapa saja tokoh-tokoh pendiri ASEAN dan dari mana dia berasal? Oke, pendiri. Tadi kan sudah dituliskan. Siapa namanya, Nak? Oke, puas tangannya ya. Berikan tepuk tangan kepada Jafira. Oke, ini jangan ada yang di buku ya. Jangan ada yang di buku. Kalau yang tahu atau cuma tahu 3 negara atau 5 negara bisa tepuk tangan ya. Sebutkan apa-apa saja negara-negara ASEAN. Oke, dimulai dari kelompok 3. Berdiri ada apa? Siapa namanya, Nak? Cahaya. Pertama, Kamboja, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laos. sudah? Dan masih saja. Oke, berikan tepuk tangan kepada Cahaya. Meskipun tak hafal semua, kita harus apresiasi kan? Berarti dia sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini kan? Oke. Yang selanjutnya kelompok 3 sama yang cuci tangan. Kelompok 3 yang lain ada yang cuci tangan? Cuma 3 negara aja nggak apa-apa. Nanti aku pasti nilai. Nggak apa-apa. Ayo dalam ayo berani. Jangan malu-malu, oke? Tadi kelompok 3 banyak cuci tangan kan? Banyak kan? Oke, siapa lagi? Tidak ada? Lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 2 sampai ada cuci tangan. Oke, berdiri bisa. Bisa sudah 2 kali kan? Oke, sebutkan. Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Oke, berikan tepuk tangan kepada Nisa. Kelompok 2 ada lagi. Berdiri. Kaila kan? Myanmar, Filipina, Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste. Leste, Singapura. Berikan tepuk tangan. Kaila banyak jawab ya. Sampai 9 kan? Berarti Kaila sudah mengerti. Sama Nisa juga tadi kan? Berarti Nisa dan Kaila sudah paham. Jadi kelompok 1 sampai yang cuci tangan. Oke, berdiri. Ayo Nampi. Berikan tepuk tangan kepada Novi. Hebat ya, dia sudah mengerti 11 negara sudah dihafalnya, oke? Selanjutnya siapa? Siapa namanya? Berdiri. Indonesia, Singapura, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Filipina. Sudah?
Ingat lupa lo ya. Oke. Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Brunei, Vietnam, Kamboja, Filipina, Sudah? Taiwan. Sudah? Sudah? Oke, berikan tepuk tangan kepada Nina. Ada lagi yang mau coba? Ayo dong, masih ada. Jangan malu. 5 negara saja nggak apa-apa. Biar kakak catat namanya. Biar ada nilai tambahan, oke? Ayo dong, ayo. Jangan malu, cepat. Cepat. Masih kakak tunggu. Masih ibu tunggu ya. Sudah? Gak ada lagi? Gak ada lagi? Gak ada? Oke, kalau begitu kuisnya kita tutup ya. Kita menyanyikan sedikit sekali lagi ya. Berdiri, berdiri, semangat ya. Semangat. Sudah? Kita mulai ya. Sudah hafal tadi kan? Sudah, Bu. Buat suaranya ya. Buat ya. Kita mulai. 1, 2, 3, ya. Indonesia di ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, bisa disimpulkan
Jadi setiap pembelajaran pasti ada tujuannya kan? Pasti ada tujuannya kan? Kita belajar pasti ada tujuannya kan? Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan sejarah singkat berdirinya ASEAN. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran Indonesia di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya di lingkungan ASEAN. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis mengenai letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi yang ketiga tadi sudah termasuk kuis kan yang ibu bilang tadi kan? Berarti sudah paham kan? Sudah? Oke, jadi kalau sudah paham kita tutup. Siapa yang mau bawa doa pulannya? Kelompok 3 coba. Laki-laki ya coba. Kelompok 3. Coba dia maju coba. Sini maju coba. Coba jangan malu-malu coba. Biar pulang kita. Oke. Ya. Kalau tidak ada yang maju, biar kelompok 1 yang maju, Novi. Jangan lupa dulu ya, ibu tadi belum absen ya. Kita absen dulu. Jadi kalau tidak boleh panggil namanya, hadir dulu ya, angkat tangan ya. Oke. Diam. Jangan tangan dulu, jangan dulu ada yang pakai tas ya. Jangan dulu ada yang pakai tas, oke? Nina Riana Sembiri. Mercy Sauleri Sinaga. Novita Syahila. Fania Clarissa. Fitriana Borusyahan. Ainun Sabitri Wibowo. Khairul Nisa. Mikaela Setiani. Hana Koirul Nisa. Halimah Musamtia. Ya, betul ini kan? Ahmad Ali. Muhammad Fadil Farida. Angkat tangan lah. Cahaya Nordin Puji Situmorang. Naila Saragi. Selamat Riyadi Sitoru. Kenapa? Mana orangnya? Tulis tangan. Hadir Bu. Bilang hadir Bu. Oke. Yomi Sudri Rizki. Fadil Akbar. Iman Fareza. Muhammad Ainuri.
atas kerjasamanya hari ini ya. Sudah memberikan perhatian dan waktunya kepada ibu ya.